Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Maula. Saya dari kelas Perbankan Syariah B semester 5. Di sini saya akan mencoba mereview jurnal atau artikel yang berkaitan dengan manajemen treasury pada perbankan syariah. Yang mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen treasury yang diampu oleh Bapak Toto Soeharto MSI dengan judul artikel Pengelolaan Aktiva dan Kewajiban dalam Perbankan Syariah dengan nama Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq volume 1 nomor 1 halaman 80 sampai 86 diterbitkan atau dibuat pada 2010. Nama penerbit Muhammad Imaduddin. Tujuan penelitian ini adalah konsep pengelolaan aktiva dan kewajiban atau ALMA dalam suatu bank syariah apakah memiliki peran penting yang dapat menjaga keberlangsungan aktivitas operasi dan stabilitas fungsi intermediasinya. Dengan hasil penelitian, sistem manajemen aset dan liabilitas dapat terjaga. Di sisi lain, tingkat kompetitif bank syariah dari sisi nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan menjadi lebih baik. Syariah dapat mengambil peran penting yang lebih baik lagi dan dapat menjaga suatu solusi dalam sistem keuangan di negara kita ini. Konsep pengelolaan aktiva dan kewajiban atau ALMA dalam suatu bank syariah memiliki peran penting yang dapat menjaga keberlangsungan aktivitas operasi dan stabilitas fungsi intermediasi. Bank syariah juga diharapkan mampu mengelola hal tersebut dengan cara pengelolaan dana DPK dengan baik, penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan kondisi DPK dan permodalan, serta peningkatan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas usahanya. Dengan kata kunci, bank syariah, aset dan liability management, distribusi bagi hasil. Oke semuanya, selanjutnya kita akan membahas inti dari jurnal yang kita review. Poin yang pertama tentang indikator dalam mengukur ALMA. Terdapat beberapa indikator penting dalam pengukuran kinerja ALMA sebagai berikut. Yang pertama, financing to deposit ratio atau bisa disingkat dengan FDR. FDR sering menjadi tolak ukur kinerja sebuah bank syariah dalam mengkaji penerapan konsep ALMA. FDR merupakan rasio total pembiayaan yang disalurkan ke nasabah pembiayaan dari sisi aktiva dibagi dengan jumlah dana masyarakat yang terkumpul dari sisi kewajiban. Tidak ada standar baku berapa nilai rasio tersebut yang ideal. Namun, jika mendekati angka 95%, artinya suatu bank menyalurkan dana masyarakat ke sisi sektor real secara baik. Yang kedua, yaitu rasio kecukupan modal. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang digunakan untuk memperhitungkan modal minimum yang harus dimiliki bank syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Modal ini dikaitkan dengan modal inti, yaitu modal awal, setoran pemegang saham, laba ditahan, dan laba tahun berjalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam konsep ini akan diperhitungkan ekspektasi keuntungan nasabah DPK sebagai komponen ekspektasi keuntungan bank syariah ke nasabah pembiayaan. Secara umum, komponen tersebut terdiri atas penyusutan pencadangan aktiva produktif atau PPAP sebesar 1% sesuai keuntungan Bank Indonesia. Kemudian overhead cost atau biaya umum dan administrasi seperti biaya gaji karyawan, kantor, pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian ekspektasi biaya bagi hasil nasabah DPK. Kemudian premium risk atau untuk pembiayaan jangka panjang. Dan yang terakhir, tingkat keuntungan bank.
Dari komponen tersebut, terlihat jelas bahwa bank syariah memasukkan unsur biaya bagi hasil DPK sebagai bagian ekspektasi keuntungan dari bank syariah. Artinya, semakin tinggi ekspektasi keuntungan nasabah DPK, maka tentunya akan memberikan dampak semakin tingginya ekspektasi keuntungan bank syariah kepada nasabah pembiayaan. Poin selanjutnya yaitu tentang tantangan bank syariah dari sisi ALMA. Tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah saat ini adalah komposisi terbesar dari DPK bersumber dari deposito yang memiliki ekspektasi keuntungan bagi hasil yang lebih tinggi dari dua produk lainnya. Hal ini terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, teknologi dan sistem IT di bank syariah yang masih harus ditingkatkan. Dan yang kedua, bank syariah harus tetap menjaga likuiditasnya dengan mencari sumber pendanaan, karena bagi sebuah bank termasuk bank syariah, likuiditas atau ketersediaan dana DPK adalah nyawa untuk menjaga sistem intermediasinya. Yang ketiga, bank syariah juga dihadapi oleh pilihan bahwa sebagian besar nasabah adalah rasional market atau yang melihat penggunaan pilihan aktivitas perbankan melalui suatu bank yang dapat memberikan return atau nilai tambah yang lebih, sehingga tingkat kompetitif dari suatu bank syariah harus ditingkatkan lebih baik lagi. Yang keempat, dengan sistem komersial banking, suatu bank syariah diharapkan dapat memberikan bagi hasil setiap bulannya kepada nasabah DPK, sehingga pertumbuhan pembiayaan dari sisi aktiva yang dikejar adalah sektor usaha yang dapat memberikan bagi hasil setiap bulannya. Yang kelima, bank syariah tidak diperbolehkan untuk berbisnis dalam pasar derivatif, sehingga tingkat pendapatannya hanya didasarkan pada pertumbuhan pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya. Dan poin yang terakhir akan dibahas yaitu alternatif solusi dalam pengelolaan ALMA. Beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan kepada bank syariah untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan ALMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan segmentasi DPK retail melalui peningkatan standarisasi pelayanan, sistem teknologi dan informasi, dan aksesibilitas yang mudah, cepat, dan aman. Solusi ini dapat diterapkan melalui peningkatan jaringan perbankan syariah, baik dari sisi kantor maupun virtual office, melalui internet banking, dan lain sebagainya. Yang kedua, penguatan segmentasi korporasi sebagai tulang punggung perusahaan dalam hal peningkatan pendapatan. Kedua, penguatan segmentasi korporasi sebagai tulang punggung perusahaan dalam hal peningkatan pendapatan. Korporasi tetap merupakan suatu segmen yang baik untuk bidik bank syariah. Kemudian yang ketiga, peningkatan fee-based income atau pendapatan berbasis jasa layanan. Ini tidak termasuk dalam komponen yang dibagi hasilkan ke nasabah DPK. Oleh karena itu, mentransformasikannya ke dalam bentuk fee-based income tersebut. Yang keempat, perlunya peningkatan peran regulator dalam menggunakan jasa keuangan dari perbankan syariah, sehingga peran bank syariah dapat lebih meningkat lagi. Hal ini dikarenakan dana-dana pemerintah maupun BUMN dapat menjadi sumber DPK yang potensial di bank syariah. Kemudian yang kelima, peningkatan sistem akuntabilitas. Peningkatan sistem akuntabilitas bank syariah melalui penguatan SDM yang memiliki kompetensi syariah dan perbankan secara baik, penerapan manajemen risiko yang komprehensif, sistem pelaporan yang informatif dan bertanggung jawab, sistem audit syariah, dan bisnis yang terintegrasi
dan sosialisasi yang komprehensif kepada publik tentang peran konsep perbankan syariah. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.